Untuk informasi terkini, sudah ada korespondensi CNN Indonesia Iwan Hermawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selamat pagi Iwan. Iwan, bagaimana pantauan Anda pagi ini, terutama terkait dengan pengamanan, mengingat pembacaan vonis baru akan dibacakan pada siang hari nanti, Iwan. Ya baik, terima kasih Yuda, dan seperti yang Anda bisa lihat di belakang saya saat ini memang untuk acara untuk gelaran sidang vonis terhadap mantan sekjen PDIP Hasto Kristianto memang baru akan digelar nanti setelah sholat Jumat, yaitu sekitar pada pukul 1 siang nanti. Tapi pagi ini di depan gedung Pengadilan Tipikor saat ini sudah ramai sekali dari simpatisan dari PDI Perjuangan ataupun dari untuk mendukung Hasto nanti pada sidang vonis nanti. Jadi memang saat ini sudah disiapkan, jadi keamanan dari kepolisian juga sudah mencapai data yang kami terima itu ada lebih dari sekitar 1.000 polisi yang sudah akan mengamankan sidang ini, dan pendukung-pendukung dari Hasto juga sudah hadir, dan akibatnya memang terjadi kepadatan ataupun kemacetan di sekitaran Jalan Bubur Besar di tempat di daerah di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan saat ini saya sedang bersama dengan dari para simpatisan perjuangan. Nah, ini kira-kira masanya ada berapa, Bang? Hari ini yang sudah terkonfirmasi oleh kita itu ada kurang lebih 1.500 orang, bahkan bisa kemungkinan lebih. Karena itu belum termasuk kawan-kawan yang belum mengkonfirmasi kehadirannya. Oke, berarti 1.500 dan semuanya akan ke sini begitu ya? Dan ini sebenarnya tujuannya ini untuk memberikan dukungan moral kepada Hasto atau untuk menekan hakim atau seperti gimana? Kalau secara kita hadir di sini, itu kan kita sudah hampir kurang lebih 8 bulan. Artinya selama 8 bulan kita mengawal jalannya persidangan. Kalaupun itu dimaknai untuk menekan hakim, mana mungkin kita menekan hakim? Bahwa Ibu Ketua Umum sudah mengatakan bahwa kita taat dan patuh terhadap hukum. Artinya apa? Kami hadir di sini mengawal. Karena kita sama-sama pahamin hukum di negara kita ini kalau tidak dikawal itu banyak intervensi, terutama oleh lawan-lawan politik yang ingin mengkebiri PDI Perjuangan. Nah, untuk itulah kita hadir di sini untuk mengawal. Oke, berarti ini memang kalau tidak ada menekan hakim, berarti apapun vonisnya nanti dari teman-teman dari PDI Perjuangan ini akan menerima. Betul. Apapun keputusannya, itu pasti akan ada langkah-langkah hukum berikutnya dari pimpinan-pimpinan partai. Nah, walaupun kami tidak diperintah atau dimobilisasi, kami kesadaran secara kader dan secara bahwa kami adalah anggota partai. Ini menyangkut marwah partai. Ini yang dizolimi adalah pimpinan-pimpinan partai, yaitu Pak Sekjen Hasto Kristianto. Bagaimana mungkin seorang pimpinan partai tidak kita jaga dan tidak kita kawal, apalagi menghadapi kasus seperti ini. Dan kita sama-sama mengetahui, dan kita selama 8 bulan hadir di sini, tidak ada fakta hukum di persidangan yang mengatakan atau menyebutkan Hasto Kristianto itu terlibat. Dari dakwaan yang pertama ada kasus suap, itu tidak terbukti bahwa uang yang dilakukan untuk menyuap si orang KPU dan lain sebagainya itu bukan dari Pak Hasto. Ketika kasus suap ini tidak terbukti, mereka menambahkan pasal barunya lagi, yaitu apa? Perintangan penyidikan. Perintangan penyidikan seperti apa? Toh jalan kok kasus hukumnya, jalan kok Pak Hasto tidak tetap kooperatif kok. Artinya di mana perintangan penyidikan? Artinya kan ini pasal yang diberikan yang memang tidak ada dasarnya. Oke, berarti tapi tetap ya kita komitmen bahwa apapun nanti hasil keputusannya dari abang-abang ini akan tetap menerima begitu ya, dan akan melanjutkan langkah hukum berikutnya, dan kita juga mungkin berkomitmen bahwa tidak akan ada kerusuhan ataupun kericuhan untuk hari ini. Betul, artinya apa? Pihak kepolisian juga harus menjaga. Jangan nanti justru dari pihak kepolisian atau dalam hal ini ada orang yang disusupi ke barisan kami. Kalau ada sampai nanti yang disusupi ke barisan kami, kita akan tangkap dan kita akan bawa dan kita akan seret. Artinya apa? Pihak kepolisian juga harus menjaga. Jangan mereka nanti ingin mendegradasi aksi yang memang kita sudah lakukan, aksi damai. Kita sudah publikasi aksi damai. Tapi kalau ada dari pihak mereka yang mensusupi aksi kita, jangan salahkan kami untuk bertindak terhadap si aksi penyusup tersebut. Sementara itu dulu. Terima kasih Bang ya. Nah, tadi sudah seperti disebut bahwa ada sebanyak sekitar 1.500 simpatisan yang akan hadir dalam vonis sidang kali ini. Dan sedikit mereview kasusnya sendiri, kasus Hasto ini, Hasto dijadikan tersangka oleh KPK yaitu pada bulan Desember lalu, dan kemudian Hasto sendiri pernah mengajukan pra-peradilan, akan tetapi kemudian pra-peradilan tersebut ditolak. Dan kemudian kasusnya berjalan, dan kemudian tuntutan
dilakukan jaksa kemudian melakukan tuntutan yaitu selama 7 tahun denda 600 juta rupiah. Dan dalam kasus Hasto ini, Hasto didakwa memberikan suap dan juga ada 2 kasus betulnya pemberian suap dan juga obstruction of justice atau perintangan penyidikan, di mana memang dari pihak Hasto sendiri menyebutkan banyak sekali keanehan dalam kasus ini, seperti misalnya ketika kasus penyuapan. Dalam kasus penyuapan itu sebenarnya orang-orang yang telah terlibat dalam kasus penyuapan terhadap Harun Masiku saat itu sudah divonis pada beberapa tahun yang lalu, bahkan beberapa di antaranya sudah dibebaskan ini. Dan kemudian baru yang Hasto kemudian dijadikan tersangka pada tahun 2024 ini, menurut pihak Hasto adalah suatu keanehan. Dan kemudian dari masalah obstruction of justice ataupun penyidikan ini pun menurut pihak Hasto ini banyak sekali keanehan, seperti misalnya barang bukti yang diambil itu merupakan dari asisten pribadi dari Hasto Kristianto sendiri, jadi bukan dari Hastonya langsung. Jadi oleh karena itu kemudian dari pihak Hasto menyebut bahwa kasus ini merupakan macam kriminalisasi politik dari Hasto. Seperti kita ketahui, dalam tinggi-tinggi tensi politik pada tahun 2024 kemudian berseberangan dengan pihak yang saat ini berkuasa, yaitu seperti kita ketahui kemudian Joko Widodo kemudian mendukung anaknya menjadi wakil presiden, dan kemudian juga kemudian Prabowo dan lain sebagainya. Jadi dari pihak menyebutkan bahwa ini ada kriminalisasi politik. Akan tetapi tentu nanti kita akan tunggu bagaimana hasil dari persidangan pada siang nanti, yang akan dimulai pada siang hari nanti, dan tentunya hasilnya baru akan kita ketahui kemungkinan pada sore nanti. Sementara itu yang dapat kami laporkan kepada Anda, Yuda. Baik, Iwan Hermawan, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.